Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk bersama saya Dita Ruspendi. Kita masih membahas libur akhir tahun waspada Omikron pemirsa. Dan masih terhubung bersama kami melalui sambungan virtual ada Ibu Dina Susana Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, dan Ibu Mas Dalina Pane, seorang epidemiolog. Ibu Mas Dalina tadi sebelumnya sudah menjelaskan ya beberapa perbedaan antara varian Omikron dan varian-varian yang sebelumnya yang sudah ditemukan selama ini. Di antaranya adalah penularannya yang begitu banyak dan cepat, kemudian keganasannya, kemudian dari segi resiko infeksi ulangnya, kemudian dari efektivitas pengobatannya. Yang ingin saya tanyakan Ibu Mas Dalina, apakah virus varian baru yang kita namakan Omikron ini lebih berbahaya dari varian-varian sebelumnya? Ya, sejauh ini WHO masih menyatakan ini belum berada pada tingkat yang virulen ya, yang ganas gitu. Tapi masih membutuhkan waktu ya untuk bisa, artinya masih terlalu dini untuk kita katakan ini tidak berbahaya, karena seperti yang tadi kita jelaskan, dia masih saat ini bersirkulasi pada mereka-mereka yang produktif dan relatif sehat, yang bekerja lah tentu ya. Jadi semua yang dapat 11 di Indonesia itu kan mereka-mereka yang bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemudian juga mereka yang bekerja di Wisma Atlet ya, tempat-tempat karantina yang resikonya memang lebih besar loh. Jadi kalau yang dari luar negeri mah enak ya, 10 hari karantina selesai, dia bisa pulang ke rumahnya. Tapi yang bekerja di Wisma Atlet itu berbulan-bulan mereka harus kontak dengan mereka-mereka yang baru pulang dari luar negeri yang kemungkinan juga memiliki Omikron. Jadi tentu resiko mereka lebih tinggi. Nah, jadi sejauh ini WHO masih menyatakan hal tersebut, tetapi tentu membutuhkan waktu, mungkin 1-2 minggu ke depan untuk melihat apakah ini bisa cukup efektif dikendalikan dengan vaksin yang ada dan intervensi standar di dalam pengendalian. Nina, banyak ahli ya yang begitu optimis bahwa yang namanya virus Omikron ini masih baru ada di Wisma Atlet saja begitu. Untuk di Jawa Barat sendiri bagaimana Ibu Nina? Apakah ada kemungkinan Omikron ini sudah ada di daerah lain terutama di Jawa Barat? Ibu Nina? Ya Bu, berbicara mengenai Omikron tadi sudah dijelaskan bahwa sementara ini karena kita masih terus melakukan penelitian sampai saat ini memang kita tahu sifatnya kan ringan gitu ya. Nah itu dan gejalanya juga sepertinya sama saja dengan Delta atau yang flu dan sebagainya. Jadi kemungkinan sih ada saja Bu, kemungkinan di tempat lain ada yang sudah positif itu menurut ahli, saya baca artikel dari Pak Yoga, Prof. Chandra Yoga, jadi kemungkinan sih ada saja bahwa di tempat lain mungkin sudah ada yang positif, karena kita tidak tahu, tidak bisa menjaring semuanya secara langsung dan keseluruhan. Yang pasti sih warga masyarakat jangan panik ya, karena ini bukan berarti tidak berbahaya, tapi artinya gejalanya lebih ringan, hanya memang penyebarannya cepat, itu yang menyebabkan kita harus waspada, itu saja Bu. Jadi kita tidak usah panik, betul. Jadi tetap harus waspada dengan beberapa ikuti aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Itu saja. Jadi kewaspadaan itu menyebabkan kita lebih hati-hati gitu. Jadi mau Omikron mau apa, tetap aja kita tetap waspada gitu. Baik. Berarti ketika nanti ada warga Jawa Barat yang melakukan perjalanan ke luar negeri, antisipasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal ini adalah jajarannya Ibu Nina ya, Dinkes Jawa Barat? Ya, yang pertama di akhir tahun ini kan sudah ada larangan untuk pergi ke luar negeri sebetulnya Bu, kecuali ada hal khusus gitu. Jadi kalau harus pergi ke luar negeri kan syaratnya kita harus dilakukan dulu, mereka memintanya booster ya, jadi atau dilakukan vaksin dengan mRNA gitu. Dari beberapa negara kan meminta itu harus dilakukan agar kita kuat gitu dengan vaksinasi tersebut. Kemudian juga setelah kepulangan sudah pasti harus dikarantina, apalagi dengan negara-negara yang sudah ditunjuk oleh pemerintah itu selama 14 hari harusnya, tapi kalau yang di luar itu bisa sampai 10 hari. Jadi karantina itu wajib dilakukan, dan kemudian harus dilakukan juga tes sebelum dia pulang ke keluarganya gitu. Jadi
langkah itu yang wajib dilakukan. Jadi tidak boleh merasa bahwa saya kan tidak di negara itu, jadi ingin pulang. Tidak boleh, pokoknya semua aturan wajib karantina. Baik, gitu. Jadi itu yang intinya Bu yang harus dilakukan bila kita kedatangan warga dari luar negeri atau keluarga kita yang pulang dari luar negeri. Intinya protokol semua diikutkan saja ya. Iya, betul Bu. Terakhir Ibu Dina, imbauan Ibu untuk masyarakat Jawa Barat pada saat masa Nataru ini. Ya, pada saat Nataru ini tentu kita tahu bahwa tidak kita pungkirilah semua orang ingin Natal, yang beragama Kristen Katolik ingin Natal, kemudian ingin berwisata. Intinya bahwa memakai masker, menjaga jarak, ya, mencuci tangan itu utama. Jadi saya katakan apapun strainnya, apapun jenis virusnya, itu tetap saja itu 3 hal itu. Jadi kalau kita ada kontak dengan ini, cepat periksa. Merasa kontak dengan seseorang yang dicurigai, kita tetap periksa. Jadi sebetulnya kembali lagi bahwa 3M itu yang paling penting itu menurut saya. Tapi jangan panik ya, karena kalau kita panik malah strategi-strategi yang kita buat yang wajar ya Bu, tadi Bu Mas Dalina bilang strategi itu wajar, jadi jangan menakut-nakuti masyarakat. Itu saja sebetulnya kalau dari kami. 3M itu paling penting. Strateginya itu adalah 3M yang paling penting ya Ibu. Ya. Dan Bu, vaksinasi itu tidak menjamin seseorang kebal, tidak, tapi hanya untuk ya mengurangi angka kesakitan, kematian, dan mencapai herd immunity. Jadi semua orang bisa saja tertular, tapi dengan 3M itu kita lebih bisa banyak mencegah untuk lebih baik gitu. Baik, intinya antara satu dan yang lainnya, upaya-upaya pencegahan itu harus dilakukan dengan beriringan begitu ya Bu Nina ya. Tidak dapat salah satunya saja itu diandalkan begitu saja. Ibu Mas Dalina, imbauan Ibu untuk masyarakat Jawa Barat pada saat masa Nataru ini terkait dengan kegegeran varian Omikron ini. Ya, dengan tidak bosan-bosannya, walaupun kadang-kadang di media sosial saya sering dibully, diomongin bahwa kok intervensinya itu saja, tidak canggih gitu ya. Ya, tapi yang utama adalah tetap 3M. Kemudian yang belum divaksin cepat pergi ke tempat-tempat vaksinasi. Dan saat ini untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun sudah ada vaksinnya. Jadi yang para usila atau lansia, cucu-cucunya sudah bisa divaksin, masa nenek kakeknya tidak divaksin? Jadi harus juga divaksin. Dan pemerintah harus tetap memperkuat 3T ya, tracing, testing, dan treatment. Kita coba menjaga Indonesia dengan tidak eksesif ya, tidak berlebihan, tetapi semua memang harus disiplin. Pandemi ini belum berakhir. Jadi untuk tahun baru yang biasanya ada pesta-pesta, ada kumpul rame-rame orang, tahun ini kami minta ditunda kembali ya, ditunda lagi 1 tahun lagi untuk pesta-pesta di tahun baru. Baik, itu imbauan untuk masyarakat khususnya ya. Lalu bagaimana apa hal-hal yang bisa Ibu Mas Dalina sarankan kepada pemerintah terkait pengendalian kasus COVID jelang Nataru ini? Apakah misalnya ada penutupan alun-alun atau kemudian pembatasan kapasitas tempat wisata? Bagaimana menurut seorang ahli epidemiolog? Ya, ketika ada varian of concern bersirkulasi di tingkat global, saat ini 2 ya varian of concern yang masih bersirkulasi, yaitu Delta Plus, IY4.2 dan Omicron. Maka kuatkan terus untuk menjaga pintu masuk, karena beberapa bulan lalu kita bicara tentang menjaga pintu masuk, semua orang menjadi aneh, kenapa harus menjaga pintu masuk? Tetapi alhamdulillah sekarang semua sudah sepakat bahwa menjaga pintu masuk itu menjadi hal yang penting. Kemudian untuk pembatasan kegiatan di masyarakat, pemerintah juga saat ini sudah tidak seketat yang lalu ya. Jadi lebih humanis. Nanti kita cukup apresiasi untuk itu, dan sepertinya di banyak daerah alun-alun memang tidak dibuka untuk kegiatan tahun baru pada tahun ini, dan itu patut untuk kita apresiasi. Jadi
pada masyarakat tentu kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara persuasif dan tidak represif, karena semakin kita represif maka masyarakat menjadi semakin reject dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah. Tadi Ibu Mas Dalina mengatakan ya, perketat area pintu masuk begitu. Bagaimana Bu? Pintu masuk darat, udara, laut, apakah sama atau punya saran apa Ibu Mas Dalina terkait kebijakan ini? Prinsip dasarnya sama, menjaga pintu masuk itu. Karantina ya, karantina pada 1 kali masa inkubasi terpanjang. Tapi saat ini yang ditetapkan pemerintah 10 hari, mudah-mudahan rembesan yang 3 hari itu bisa ditahan dengan 3M di komunitas ya. Prinsip dasarnya sama, memang lebih sulit menjaga pintu masuk darat sebenarnya ya. Kalau udara gampang itu dengan imigrasi, itu semua bisa dicatat ya. Laut juga demikian. Nah, yang darat ini, darat itu dan laut itu cukup banyak yang ilegal sebenarnya di beberapa wilayah. Ini yang tidak bisa terkendali kalau yang sifatnya ilegal, tetapi tetap ada kemungkinan untuk mereka masuk. Seperti perbatasan Malaysia gitu ya, di Nunukan itu cukup banyak pintu-pintu masuk ilegal yang juga menjadi concern kita. Tetapi sejauh ini dengan mengendalikan pintu-pintu masuk yang legal itu sudah cukup baik untuk mengendalikan. Ibu Mas Dalina, seperti kita ketahui ya, gelombang kedua kasus lonjakan COVID-19 sudah kita alami ya kemarin, tengah tahun kemarin. Menurut Ibu Mas Dalina sebagai ahli epidemiolog, apakah itu bisa menjadi modal atau kunci untuk kita, masyarakat Indonesia, untuk menurunkan tingkat paniknya terhadap yang namanya Omikron ini, Bu Mas Dalina? Ya, tentu saja masyarakat juga sudah teredukasi dengan cukup baik, karena kita sudah hidup bersama COVID ini 21 bulan ya. Dan mereka, saya yakin mereka juga sudah tahu, oh ya harus 3M, harus tetap menggunakan masker gitu ya. Cuma yang menjadi persoalan ini tentang vaksinasi nih, masih cukup banyak masyarakat kita yang terpengaruh dengan sosial media terkait dengan vaksinasi, sehingga cukup banyak orang-orang tua yang kemudian tidak bersedia untuk divaksin. Bahkan kalau kita lihat di Twitter, ada saja kelompok anti vaksin yang reject terhadap kebijakan tersebut. Ini yang harus sama-sama kita sadari bersama ya. Mengapa? Karena kalau masih cukup banyak mereka yang tidak divaksin, itu nanti akan berpengaruh terhadap transmisi. Jadi transmisi itu pingpong saja, bolak-balik saja begitu ya. Jadi herd immunity tentu akan sulit untuk dicapai, sehingga pandemi bisa berlangsung menjadi lebih lama. Jadi ya kalau misalnya tidak bersedia divaksin, jangan memprovokasi orang untuk tidak divaksin. Jadi ini yang menjadi PR kita terhadap gerakan anti vaksin. Baik, saya ingin dengarkan apa harapan Ibu Nina dan Ibu Mas Dalina ya terkait menjelang libur Nataru ini, di mana kita digembar-gemborkan dengan yang namanya pemberitaan soal varian baru Omikron ini. Saya mau dengarkan dari Ibu Mas Dalina terlebih dahulu. Nanti saya akan tanya juga Ibu Nina. Silakan Ibu Mas Dalina. Bagaimana harapannya? Ini kondisi transmisi kita sangat baik sekali, sangat terkendali, dan kita diapresiasi banyak negara untuk pengendalian ini. Kita patut bersyukur untuk itu. Karena itu peran serta kita semua untuk tetap menjaga Indonesia itu sangat dibutuhkan. Karena itu mari kita bekerja bersama-sama, bahu-membahu untuk bisa bersama-sama mengendalikan. Karena pemerintah saja tanpa partisipasi masyarakat tentu tidak akan dapat mengendalikan pandemi ini dengan baik. Jadi mohon kerelaannya, keikhlasannya untuk tetap melakukan 3M selama masa pandemi. Ibu Nina, bagaimana harapannya terkait jelang libur Nataru, di mana varian Omikron tengah mengintai begitu di tengah-tengah kita? Ya, betul. Terima kasih. Kami dari pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan punya strategi di titik-titik mana kami menjaga ya untuk
masyarakat, termasuk di wisata-wisata. Kami turun semua Bu untuk melihat jadi siapa yang vaksin belum beres, kami tawarkan untuk memberikan vaksin atau testing. Kita satu grup nih, jadi bukan hanya kesehatan tapi di Sparbud, kemudian Satpol PP dan lainnya, kita kerjasama dengan manis gitu, jadi tidak membuat masyarakat kaget, takut. Jadi kita menawarkan dengan baik-baik, dan kami juga betul, masyarakat juga harus paham kalau kami bekerja seperti itu adalah untuk mereka juga gitu, untuk masyarakat juga. Jadi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah juga dihargai, dan kita sama-sama menjaga tidak tertular dan tidak menularkan. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, jadi semua upaya persuasif itu harus dilakukan ya, tanpa menunjukkan tindakan represif begitu menurut Ibu Mas Dalina tadi. Dan ini sudah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Nina dan jajarannya. Baik, terima kasih Ibu Nina, Ibu Mas Dalina, Ibu Nina Susana Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, dan juga Ibu Mas Dalina, epidemiolog. Terima kasih banyak. Sayang sekali durasi kita tidak panjang, mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu, salam sehat selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat semua ya. Amin, amin, terima kasih. Pemirsa, varian Omikron sudah terdeteksi di Indonesia. Tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat. Tak perlu panik, namun tetap waspada. Kita sama-sama tingkatkan kewaspadaan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, mempercepat vaksinasi, serta mempertahankan pola hidup sehat. Semoga tidak ada gelombang 3 di Indonesia. Tetap sehat, tetap berdoa. Sampai di sini Time to Talk kali ini. Saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan melalui 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.